Dan begitu Burhan menoleh, Burhan sontak beristighfar begitu kencang. Dari samping kanan tubuh Burhan, tiba-tiba saja melesat sebatang paku yang begitu besar, mengarah langsung ke arah kepala Burhan. Burhan pun berkelit. Anehnya, paku yang terbang melesat itu seperti terus mengejar, walau Burhan berlari sampai keluar dari mes tempat dia tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teluh, santet, guna-guna, dan sejenisnya termasuk salah satu sub dari ilmu sihir, di mana para pelaku pemilik ilmu-ilmu tersebut tentunya melakukan persekutuan dengan setan dari golongan jin dengan maksud membuat korban yang dituju sakit atau bahkan sampai melenyapkan nyawa korban-korban mereka. Di zaman modern saat ini, teluh, santet, dan sejenisnya mungkin oleh sebagian orang yang hanya mendengar kisah-kisah seperti itu menganggap kalau itu hanya omong kosong belaka, trik, mitos, atau sejenisnya. Tapi tidak buat mereka yang mengalami langsung hal-hal seperti itu. Bukan satu dua orang, bahkan di zaman seperti ini yang segala sesuatu serba canggih, masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami secara langsung keganasan dari yang namanya santet dan guna-guna. Kisah kali ini dibagikan oleh salah satu baraya KMS dari daerah Garut. Dibagikan oleh Kang Asep, di mana dulu Kang Asep berprofesi sebagai seorang kuli bangunan. Kang Asep menjadi kuli bangunan mengikuti seorang mandor yang berasal dari Bandung yang bernama Pak Burhan. Ternyata di dunia proyek, di dunia konstruksi, persaingan bukan hanya tentang masalah skill dan sejenisnya, tetapi tak segan-segan pula bermain kasar dengan cara mengirim teluh untuk melenyapkan orang yang dianggap saingannya. Kisah yang dituturkan dan dibagikan oleh Kang Asep adalah pengalaman langsung dari mandor yang menjadi atasannya, Pak Burhan, yang sempat hampir lenyap nyawa, hampir mati ketika dikirim teluh rujak paku akibat persaingan sesama mandor di sebuah proyek perumahan di daerah Bandung.
tahun 1980 silam. Waktu itu Pak Ahmad, seorang kontraktor, mendapatkan proyek pembangunan 2 buah perumahan di daerah Bandung dengan lokasi yang saling berdekatan. Pak Ahmad akhirnya menyerahkan pembangunan kedua proyek perumahan itu kepada 2 orang mandor yang memang sudah bertahun-tahun bekerja dengan dirinya. Saat itu, Burhan dipanggil oleh Pak Ahmad untuk langsung datang ke kantornya. Tentunya Burhan yang mendapatkan perintah langsung dari majikannya. Dari rumah langsung bergegas ke kantor pagi-pagi sekali. Ketika sampai di kantor, Burhan pun menunggu kedatangan Pak Ahmad. Cukup lama, hampir 1 jam Pak Burhan hanya duduk diam ditemani beberapa orang security yang memang sudah akrab dengan dirinya. Tak berselang lama, Pak Ahmad pun datang. Melihat Burhan yang duduk menunggu, Pak Ahmad langsung bertanya, "Han, si Juned udah datang?" "Juned? Juned siapa, Pak?" "Si Juned itu loh, mandor yang orang Cianjur, yang dulu diserahin tugas buat nyelesain pembangunan jembatan." Burhan pun terdiam. Dia sempat mengingat-ingat. Juned? Juned yang mana? Pikir Burhan. Setelah cukup lama terdiam. "Oh, si Juned yang palanya botak, Pak?" Itu si Juned. Udah datang belum?" "Belum, Pak. Dari tadi juga baru saya doang yang datang," ucap Burhan. Lalu Ahmad pun akhirnya membawa Burhan masuk ke dalam ruangannya. Sambil mengobrol membicarakan tentang proyek yang akan segera dilaksanakan, mereka menunggu kedatangan Juned. Setelah cukup lama, pintu pun diketuk dari luar. Ketika dipersilahkan masuk, ternyata yang datang adalah si Juned, mandor yang berasal dari daerah Cianjur. Selepas kedua mandornya ini datang, Ahmad pun langsung membicarakan tentang proyek, gambar dan segala macam, termasuk RAB dan sejenisnya. Semua berkas-berkas diserahkan Pak Ahmad kepada Burhan dan Juned. Lantas, selepas mempelajari semuanya, Burhan pun bertanya, "Pak, ini dikasih tempo berapa lama, Pak, sampai proyek selesai?" "Secepatnya lah, Han. Kalau bisa, jangan sampai lewat 6 bulan. Terselahlah, diatur-atur oleh kalian. Yang penting, kualitas bangunan harus sesuai dengan spek yang tercatat di sana." Burhan pun diam merenung. Karena untuk proyek perumahan mewah yang seperti itu, waktu 6 bulan terasa kurang buat Burhan. "Waduh, apa nggak bisa, Pak, dilebihin 1 atau 2 bulan lagi? Soalnya proyek rumah mewah seperti ini, kalau harus selesai dalam waktu 6 bulan, sepertinya tak mungkin, Pak." Baru saja Pak Ahmad mau menjawab, sudah didahului
oleh si Juned. Alah, jangankan 6 bulan, Pak. Kalau proyek seperti ini, saya sanggup 5 bulan kelar semua, Pak. Beres 5 bulan juga, Pak. Gak perlu mesti nunggu sampai 8 bulan. Ya kecuali kalau mandornya mandor amatiran, Pak. Ucap Juned dengan nada yang begitu sinis, seperti memandang remeh kepada Burhan. Tentunya Burhan tak terima. Ned, kamu pikir nih proyek bikin rumah susun? Mana mungkin 5 bulan bisa kelar? Ini perumahan mewah loh. Tapi tetap saja Juned menyanggupi. Tak perlu sampai 6 bulan pun dia bisa menyelesaikan proyek yang diserahkan oleh Pak Ahmad. Melihat kedua mandornya ini malah bertengkar, Ahmad pun jadi gregetan. Sudah. Pokoknya saya minta secepatnya proyek ini harus selesai. Terhitung mulai bulan depan. Untuk bulan ini, kalian berdua siapkan saja semua kebutuhan material dan yang lain, termasuk para pekerja. Cari pekerja yang betul-betul siap dan betul-betul ahli. Karena ini bukan proyek main-main. Uangnya besar. Ucap Pak Ahmad. Akhirnya Burhan pun hanya mengikuti saja. Walau dalam pikiran Burhan berputar-putar. Mau tak mau, Burhan harus menambah tenaga kerja untuk mencapai target waktu yang sudah ditentukan oleh Pak Ahmad. Singkat cerita, selepas tadi terjadi perdebatan antara Burhan dan Juned, akhirnya kedua orang ini pun pamitan pulang. Dan keesokan harinya, mulailah melakukan persiapan sekaligus peninjauan ke lokasi yang akan dijadikan bangunan perumahan. Nah, singkat cerita, saat itu Asep yang memang salah satu kuli bangunan yang dipimpin oleh Pak Burhan langsung disuruh mengumpulkan kawan-kawannya yang biasa ikut kerja bersama. Hanya dalam 3 hari, 30 orang lebih kuli bangunan bawahan Pak Burhan langsung meluncur dan berkumpul di rumah Pak Burhan. Begitu pula yang dilakukan oleh Juned. Kedua mandor ini langsung memimpin anak buah masing-masing menuju ke lokasi proyek. Awal pertama yang dilakukan waktu itu, anak-anak Pak Burhan semua membangun gubuk sementara untuk tempat tinggal para karyawan. Baru selepas itu, proyek pun mulai dilakukan. Singkat cerita, proyek mulai terus berjalan. Disinilah perbedaan kualitas pekerjaan terlihat begitu jelas. Pada saat itu, Pak Burhan yang sedang memantau pekerjaan anak buahnya. Tanpa disangka-sangka, Pak Ahmad selaku kontraktor atasannya datang langsung ke lokasi meninjau pekerjaan mereka. Ketika datang ke lokasi Burhan, Ahmad begitu kaget. Loh, gak salah nih Han? Gak salah gimana ya Pak?
Enggak. Ini anak buah kamu. Gimana kerjanya? Mendengar itu, tentunya Burhan kaget. Dia sangka Pak Ahmad tak puas dengan hasil pekerjaan anak buahnya. Duh, maaf Pak, mau bagaimana lagi? Tenaga anak-anak cuman bisa sampai sejauh ini Pak. Jangan salah paham Han. Jangan salah paham. Maksud Bapak, kok bisa secepat ini? Padahal baru beberapa bulan. Jauh sama kerjaannya si Juned. Loh, memang di proyeknya si Juned gimana Pak? Gak kayak omongannya dulu Han. Paling baru 30%-an tuh. Jauh lah sama pekerjaan anak buah kamu. Ngomong aja gede, ucap Pak Ahmad yang meluapkan rasa kekecewaannya. Burhan pun hanya tersenyum. Dalam hati sedikit mencibir karena dia ingat betul kata-kata si Juned waktu menyerahkan proyek di ruangan Pak Ahmad. Si Juned begitu menganggap remeh kepada Burhan. Tapi bukti berkata lain. Yang ternyata permasalahan utamanya itu adalah upah. Di mana mandor Burhan memberikan upah kepada semua anak buahnya itu diberi lebih dari upah harian biasa. Contohnya biasanya sehari dikasih 100.000. Tapi Pak Burhan ngasihnya 120. Biar anak-anak yang kerja semakin semangat menyelesaikan pekerjaan mereka. Berbanding terbalik dengan Juned. Sampai-sampai informasi dari si Ucok anak buahnya Pak Burhan, si Darus yang kerja bareng dengan Juned, itu mengeluh karena upah yang begitu rendah. Bedanya hampir 30.000 dengan upah yang diterima anak buah Pak Burhan. Dan itulah yang mengakibatkan anak buah Juned malas-malasan dalam bekerja. Baru setengah jalan proyek dilakukan. Di bulan ketiga, Burhan dan Juned dipanggil ke kantor Pak Ahmad. Di mana di situ terlihat jelas Juned yang berubah sikap. Dulu yang meremehkan. Ketika bertemu di kantor Pak Ahmad, Juned lebih banyak diam, bahkan seperti yang malu akan ucapannya di awal dulu. Dua orang ini pun masuk ke dalam ruangan Pak Ahmad. Selepas mereka berdua duduk, tak alang kepalang, Pak Ahmad langsung menegur Juned di depan Burhan. Ned, gimana kamu ini? Waktu awal aja dulu, 5 bulan sanggup selesai. Ini sudah bulan ketiga. Perkembangan proyek kamu jauh sama si Burhan. Dan saya dengar juga, Ned, ada laporan kamu memangkas upah para pekerja. Sekarang, Bapak pengen dengar langsung dari mulut kamu. Bagaimana bisa upah untuk para pekerja kamu potong begitu banyak? Di situ Juned pun gelagapan. Tapi Pak, ya, yang penting proyek selesai Pak. Mau selesai gimana, Ned? Taksiran Bapak 5 bulan lagi baru kelar bagian kamu. Lihat punya si Burhan. Sudah hampir mau kelar. Ned. Makanya Ned,
jangan banyak sesumbar. Dulu aja kamu ngeremehin saya. Buktinya sekarang gak malu apa sama omongan sendiri? Timpal Burhan. Karena momen itu buat Burhan momen tepat untuk melampiaskan kekesalan dia yang dulu diremehkan oleh si Juned. Terlihat merah padam muka Juned seperti yang tak terima. Han, diam aja lah. Gak usah ikut campur. Ini urusan saya sama Pak Ahmad. Sudah. Jangan malah bertengkar. Kalau mau bertengkar di luar, jangan di ruangan Bapak. Udah, sekarang kamu keluar aja, Ned. Bapak gak mau tahu. Sampai waktunya nanti, proyek yang kamu pegang harus sudah selesai. Juned pun gak banyak bicara. Dia hanya menunduk menanggung rasa malu. Pamitan keluar dari ruangan Pak Ahmad. Burhan pun hanya tertawa kecil. Namun ketika tak sengaja Burhan menoleh ke belakang, berpapasan dengan tatapan Juned yang begitu tajam, penuh amarah, seperti begitu benci dan dendam kepada Burhan. Burhan sempat terkesiap, bukan karena masalah tatapannya, tetapi dari sorot mata si Juned ada sesuatu yang berbeda sampai mengakibatkan jiwa Burhan seolah bergetar ketakutan. Bahkan jantung Burhan seketika bergemuruh begitu kencang. Instingnya berteriak seolah ada sesuatu yang mengancam di balik sorot mata dari Juned. Ketika Juned keluar, Burhan masih diam terpaku, seperti yang melamun. Sampai ditegur oleh Pak Ahmad. Han, kenapa malah ngelamun? Enggak Pak. Gimana Pak? Jadi gini Han, Bapak berharap banyak sama kamu. Kalau proyek kamu sudah selesai dan proyek si Juned tidak bisa mengimbangi proyek kamu, Bapak berniat kamu ambil alih proyek yang dipegang sama si Juned. Bapak nggak mau kalau sampai dipertanyakan oleh klien Bapak. Waduh, tapi baiknya Pak Ahmad saja yang ngomong sama si Juned, Pak. Alah, itu mah urusan gampang. Yang penting kamu siap mengambil alih proyek si Juned kalau tak sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Baik Pak, saya terserah Bapak saja, ucap Burhan. Selepas itu Burhan pun pamit undur diri. Karena sudah mau tengah hari, anak-anak sudah waktunya istirahat dan makan siang. Singkat cerita, Burhan pun keluar dari ruangan Pak Ahmad. Namun tak disangka, ketika keluar dari kantor Pak Ahmad, Burhan sempat terdiam karena di luar, di tempat parkir motor, si Juned masih berdiri diam seolah menunggu kedatangan Burhan. Loh, kayak si Juned kok belum pergi, pikir Burhan. Burhan pun dengan hati yang gelisah karena sedari tadi punya perasaan yang tak enak. Berjalan ke parkiran seolah tak melihat keberadaan si Juned. Burhan yang tadinya mau bersikap cuek, namun ketika masuk ke area parkir, Han, tunggu bentar Han, ucap Juned
yang langsung memanggil dengan nada suara membentak. Loh, ada apa, Ned? Ada apa, ada apa? Maksud kamu apa, Han? Kamu mempermalukan saya di depan Pak Ahmad. Kamu pikir kamu siapa, Han? Loh, bentar. Siapa yang mempermalukan kamu? Bukannya kamu sendiri yang mempermalukan diri kamu sendiri. Maksud kamu apa, Han? Jangan kurang ajar kamu. Junaid menjawab tak terima, malah makin membentak. Napasnya tersengal, pertanda orang yang sedang dilanda amarah. Mukanya sampai memerah si Junaid. Loh, kamu nih gimana, Ned? Bukannya kamu yang dulu bilang sanggup selesaiin proyek dalam waktu 5 bulan. Tapi buktinya, bukannya itu memang kamu mempermalukan diri kamu sendiri? Kenapa sekarang malah nyalahin saya? Alah, Han, kamu mesti ingat, Han. Jangan sebut saya orang Cianjur. Kalau tak bisa bikin perhitungan sama kamu. Tunggu saja, Han. Tunggu saja. Ucap Junaid seperti yang mengancam sambil menunjuk-nunjuk wajah Burhan. Astagfirullahaladzim. Kok ada orang kayak gitu? Pikir Burhan. Menatap kepergian Junaid yang selepas mengancam tadi langsung berbalik pergi. Singkatnya, Burhan pun langsung menuju ke lokasi proyek. Tak lupa mampir ke sebuah warteg, memesan makan siang untuk anak buahnya dan minta langsung diantarkan ke lokasi. Singkat cerita, Burhan pun tak sungkan makan bersama dengan semua para kuli bawahannya. Karena selama ini Burhan menerapkan suasana kekeluargaan dengan semua anak buahnya. Dan itulah yang membuat semua anak buah Burhan begitu kerasan mengikuti Burhan selama bertahun-tahun. Namun sepanjang hari berjalan, tepat sekitar jam 5 sore, semua anak buahnya sudah beristirahat, masuk ke mes tempat istirahat dan tidur mereka. Burhan, yang entah kenapa, semenjak asar tadi, selalu merasa merinding, seolah ada sosok tak kasat mata yang terus mengikuti dirinya. Aneh, kenapa dari tadi merinding terus? Pikir Burhan. Bahkan ketika Burhan mengecek beberapa rumah yang sudah 80% jadi, setiap kali masuk ke rumah-rumah baru itu, Burhan selalu merasa ada yang mengikuti setiap langkah kakinya. Bahkan di satu rumah di Blok A, di Perum yang dia sedang garap, Burhan ketika membuka pintu, baru beberapa langkah masuk ke dalam, bulu kuduknya lantas langsung meremang, disertai dengan bau apek yang begitu menyengat. Bukan bau apek dari dinding semen yang baru diplester, tapi bau apek. Bau apek yang Burhan kenal berasal dari sosok makhluk tak kasat mata yang dulu pernah dia temui. Aneh, bau seperti ini biasanya tanda kehadiran makhluk halus. Tapi, apa jangan-jangan? Gak mungkin.
Gak mungkin ini ulah si Juned. Mana mungkin si Juned punya ilmu kayak gitu, pikir Burhan. Karena dulu Burhan pernah mengalami hal serupa. Bau apek seperti itu biasanya bau dari sosok jin kiriman yang berniat menyakiti dirinya. Makin lama Burhan makin tak enak. Instingnya terus menjerit ketakutan. Jam 5:30 sore itu pun Burhan bergegas kembali ke mes menemui anak buahnya. Singkat cerita, di dalam mes Burhan pun menunaikan sholat maghrib. Menjadi imam dengan jamaah semua para kuli bangunan bawahannya. Sampai sholat isya berjamaah pula. Lalu makan bersama, masak nasi liwet yang sudah jadi kebiasaan mereka. Selepas makan nasi liwet, Burhan yang memang sewaktu jadi imam dari mulai sholat maghrib sampai isya, badannya merasa panas dingin meriang. Dia pun bergegas masuk ke dalam kamar tempat tidurnya. Sedangkan para anak buahnya menghabiskan waktu malam sambil bermain kartu. Selepas masuk ke dalam kamar, Burhan yang memang merasa ada yang ganjil. Dia tak langsung tidur, tetapi dia duduk bersila, lalu mulai mengamalkan sebuah amalan yang dulu pernah diajarkan oleh salah satu gurunya. Selepas mengamalkan amalan yang diajarkan gurunya dulu, Burhan pun bergegas tidur. Dalam tidurnya, Burhan bermimpi sedang berada di lokasi proyek yang sedang dia kerjakan. Posisinya dalam mimpi berada di dalam sebuah rumah yang baru setengah jadi. Yang memang kebetulan rumah itu adalah rumah yang tadi sore Burhan datangi. Dalam mimpinya itu, di rumah tersebut, Burhan bertemu dengan seekor ular hitam yang ketika diusir oleh Burhan, ular itu malah seolah menantang, berdiri tegak dan langsung lompat menyambar ke arah Burhan. Burhan yang kaget lompat mundur. Namun ketika menatap ke ujung ruangan, suara desisan terdengar begitu riuh dan muncullah ratusan ular hitam yang entah datang dari mana langsung menuju ke arah Burhan. Burhan pun lari tunggang-langgang ketakutan. Sampai ketika berlarian di jalanan perumahan yang dia kerjakan itu, di ujung jalan, Burhan melihat sosok Juned berdiri bertolak pinggang, seolah mengutuk dan mengejek ke arah Burhan. Dan Burhan pun langsung terbangun dari mimpi buruknya. Astagfirullahaladzim. Apa? Jangan-jangan ini memang ulah si Juned, pikir Burhan. Burhan pun tak pikir panjang. Dia lantas keluar mengambil air wudhu, menunaikan sholat malam, berdoa, meminta perlindungan, dijauhkan dari serangan sihir yang mungkin akan menimpa Burhan. Mimpi seperti itu pun sampai 3 kali berturut-turut dialami oleh Burhan. Ada rasa penasaran dalam hati Burhan.
Bahkan sempat Burhan ingin langsung mendatangi Juned, menanyakan benar dan tidaknya itu semua perbuatan Juned. Tetapi ketika Burhan menceritakan perihal mimpi buruknya kepada Asep, salah satu anak buahnya, Asep menasehati Burhan agar jangan terburu-buru karena belum terjadi sesuatu kepada Burhan. Burhan pun setuju. Sampai berlalunya waktu, semua berhenti. Tak ada lagi mimpi buruk yang datang kepada Burhan. Burhan yang menganggap semua sudah aman terkendali. Sampai satu ketika, menjelang akhir proyek selesai, sekitar 2 minggu. Di minggu pertama, waktu itu Burhan mendapat panggilan dari Pak Ahmad, disuruh bergegas ke kantor untuk menyerahkan laporan. Burhan pun berangkat ke kantor Pak Ahmad sekitar jam 1 siang. Ketika langsung Burhan masuk ke kantor, tak sengaja Burhan berpapasan dengan Juned yang baru keluar dari ruangan Pak Ahmad. Burhan menyapa Juned, tapi Juned tak menjawab, hanya mendelik ke arah Burhan. Orang aneh, ucap Burhan. Selesai memberikan laporan, Burhan pun kembali ke lokasi proyek. Tak disangka, ketika malam harinya, pekerjaan di tempat Burhan hanya tinggal finishing bangunan saja. Saat itu Burhan ikut nimbrung main gapleh dengan anak buahnya. Namun sekitar jam 9 malam, Burhan yang kebelet ingin ke kamar mandi. Mengakhiri permainannya, diteruskan oleh si Asep, pegawainya. Burhan setengah lari menuju kamar mandi. Setibanya di kamar mandi, pintu Burhan kunci dari dalam. Perut terasa mules teramat sangat. Namun aneh, ketika jongkok di toilet, bukan cuman mules yang Burhan rasakan, tetapi perut Burhan terasa begitu sakit. Ulu hati seperti yang ditusuk-tusuk dari dalam. Burhan sampai meringis-ringis kesakitan. Awalnya Burhan berusaha bertahan, tapi makin lama rasa sakit semakin tak terkendali. Burhan mulai merasa mual. Ada sesuatu yang terdorong dari dalam, terasa amis di tenggorokan. Lantas seketika Burhan pun muntah. Namun begitu terkejut Burhan ketika muntahan yang keluar dari mulutnya bukanlah makanan, tapi malah lempengan darah hitam. Burhan pun lantas mengenakan kembali celananya. Tangan kanan terus memegangi ulu hati yang terasa perih. Langsung Burhan menyiram muntahan darah hitam. Burhan mengambil wudhu, bergegas keluar dari kamar mandi. Ketika Burhan berjalan menuju kamar sambil meringis kesakitan, si Ucok anak buahnya yang ingin ke kamar mandi berpapasan. Loh, Pak, kenapa Pak? Bapak sakit? Tanya Ucok. Enggak Cok, cuma sakit perut aja. Ya, yakin Pak? Muka Bapak pucet loh Pak.
ucap Ucok yang khawatir. Tapi Burhan bersikeras, beralasan cuman sakit perut saja. Ya sudahlah Pak, kalau ada apa-apa, Bapak tinggal ngomong aja Pak. Nanti kita cari obat ke apotek. Ya, makasih Cok. Bapak istirahat dulu, ucap Burhan. Ucok pun hanya menatap khawatir kepada Burhan yang melaju masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Burhan langsung menunaikan sholat seperti yang diajarkan oleh gurunya dulu. Bahkan ketika Burhan sedang sholat pun, rasa sakit bukannya reda, malah menjadi-jadi. Sampai tak henti-henti Burhan meringis. Selepas menunaikan sholat 2 rakaat, Burhan yang awalnya ingin langsung wiridan, tetapi rasa mual dan amis di tenggorokan kembali Burhan rasakan. Burhan kembali muntah. Cairan merah, darah keluar dari bibir Burhan. Burhan yang tak ingin diketahui oleh anak buahnya langsung mengambil air putih. Selepas itu, Burhan pun berniat keluar kembali mengambil air wudhu. Namun, baru beberapa langkah keluar dari arah kamar, Burhan merasakan ada sesuatu dari samping kanan tubuhnya. Dan begitu Burhan menoleh, Burhan sontak beristighfar begitu kencang. Dari samping kanan tubuh Burhan, tiba-tiba saja melesat sebatang paku yang begitu besar, mengarah langsung ke arah kepala Burhan. Burhan pun berkelit. Anehnya, paku yang terbang melesat itu seperti terus mengejar, walau Burhan berlari sampai keluar dari mes tempat dia tinggal. Ketika Burhan berlari keluar, terlihat oleh Ucok dan si Asep. Cok, itu Pak Burhan kenapa? Lari keluar gak ngomong apa-apa. Mungkin mau ke warung beli obat. Tadi kayaknya Pak Burhan sakit perut, ucap Ucok. Yang kembali lanjut main kartu. Tapi tanpa mereka semua sadari, Burhan sedang bergelut menghindari paku yang melesat menyasar ke arah kepala Burhan. Setibanya di luar, terlihat paku keluar dari pintu mes tempat tinggal, menuju dan mengejar ke arah Burhan. Selepas memastikan tak ada orang, Burhan sambil berdiri menatap lekat ke arah paku yang melesat cukup pelan. Burhan tak henti-hentinya merapalkan doa, meminta perlindungan. Tapi ketika Burhan terus fokus berdoa, mata menatap tajam ke arah paku. Paku itu terus melesat dan berhenti tepat 1 jari dari mata Burhan. Burhan pun sontak langsung menangkap paku itu. Keanehan terjadi. Paku yang mengambang ditangkap oleh Burhan tapi tak bisa digerakkan. Seolah ada makhluk halus yang memegangi paku itu. Bahkan ketika dipegang oleh kedua tangan Burhan, paku dalam kepalan tangan bergerak berontak ingin lepas. Burhan tak hilang akal. Dia terus merapalkan semua ilmu yang dia miliki. Semua amalan yang dulu diijajahkan, dia baca berulang-ulang.
Sampai akhirnya paku itu pun berhenti dan bisa ditarik oleh tangan Burhan. Namun ketika genggaman tangan dibuka, keanehan kembali terjadi. Paku besar yang tadi dalam genggaman tangan Burhan tiba-tiba saja lenyap tak berbekas, seolah tak pernah ada. Namun seketika dengan lenyapnya paku di kepalan tangan, Burhan malah mencium aroma rambut terbakar. Alhamdulillah, sepertinya makhluk itu sudah hancur, pikir Burhan. Karena bau rambut terbakar dianggap oleh Burhan terbakarnya makhluk yang membawa paku kiriman yang ingin mencelakai Burhan. Lalu dengan langkah gontai, Burhan pun kembali ke mes. Tanpa menoleh ke arah anak buahnya, Burhan bergegas masuk ke dalam kamar. Esok paginya, Burhan yang terbangun merasakan badannya kembali enteng. Bahkan rasa sakit di perut hilang begitu saja. Dan yang membuat Burhan semakin kaget, bekas muntahan semalam, cairan darah merah di sajadah hilang tak ada sama sekali. Seolah muntah yang semalam di dalam kamar seperti hanya sebuah ilusi. Singkat cerita, hari itu pun sekitar jam 10 pagi, Burhan kembali menuju ke kantor Pak Ahmad, menyerahkan sisa laporan yang kemarin tertinggal. Selepas masuk ke dalam kantor Pak Ahmad, baru saja mau mengetuk pintu, pintu malah dibuka dari dalam. Ketika pintu dibuka, ternyata Junaidlah yang keluar. Junaid yang melihat Burhan berdiri sehat di depannya. Wajahnya begitu syok dan kaget, seolah dalam pikiran Junaid berkata, "Burhan kok masih hidup?" Sedangkan Burhan sendiri hanya tersenyum mengejek. Ketika Burhan mau masuk, Junaid yang masih berdiri diam. Burhan pun berbisik di samping Junaid, "Lain kali kalau mau ngirim paku, sekalian aja yang banyak, jangan cuma satu." Ucap Burhan tersenyum mengejek dan langsung bergegas masuk ke ruangan Pak Ahmad. Sedangkan di luar, Junaid sempat terdengar menggeram, seolah menjanjikan akan kembali mengirim sesuatu yang lebih parah untuk melenyapkan Burhan. Burhan hanya tersenyum saja, lalu menghadap ke Pak Ahmad, menyerahkan sisa laporan, dan selepas itu bergegas kembali menuju lokasi proyek. Selang 3 hari kemudian, pasca kejadian itu, saat itu seperti biasa, ketika malam hari, hiburan para anak buah Burhan cuman main kartu gapleh di mes tempat mereka tinggal. Burhan pun ikut bermain kartu. Namun, ketika sedang asik bermain kartu, si Ucok yang memang sedari tadi di toilet, tiba-tiba saja Pak Burhan dan semua anak buahnya kaget mendengar suara teriakan Ucok. Tak lama terlihat Ucok pun berlari sekuat tenaga menuju
ke ruang tamu. Burhan dan semua anak buahnya pun berdiri melihat Ucok yang begitu ketakutan. Semua begitu heran. "Cok, ada apa, Cok?" Itu Pak, itu," ucap Ucok sambil menunjuk ke arah belakang. Ketika Burhan dan semua karyawan menengok, kaget bukan main. Semua karyawan, termasuk Burhan sendiri, menyaksikan mungkin ratusan batang paku terbang berseliweran menuju ke arah mereka. Melihat itu, Asep, Ucok, Darus, dan semua anak buah Burhan langsung berlari berhamburan keluar dari rumah. Sedangkan Burhan hanya berdiri diam, tubuhnya gemetar ketakutan. Sosok bayangan wajah Junaid terlintas di pikiran Burhan. Keringat dingin mengucur, bibir tak berhenti membaca doa ketika ratusan paku melesat berseliweran ke arah dirinya. Coba kalian bayangkan, ratusan paku tepat berada di depan Burhan, hanya satu jengkal dari badan, siap menusuk ke arah Burhan. Di tengah ketakutannya itu, paku-paku berhenti sejengkal dari badan Burhan. Tak henti-hentinya Burhan terus berdoa, meminta pertolongan. Sedangkan di luar, anak buah Burhan semua ribut teriak ketakutan, khawatir akan majikan mereka, atasan mereka, mandor mereka yang masih di dalam dikepung ratusan batang paku. Namun tak ada satu orang pun yang berani masuk menolong Burhan. Semua orang pun takut. Seumur-umur jadi kuli bangunan, baru pertama kali mereka semua menyaksikan paku terbang sendiri. Di situ Burhan dalam hati sampai menyebut-nyebut nama semua gurunya, seolah meminta tolong. Tak henti-hentinya Burhan pun berdoa, meminta perlindungan, sampai tangan menegadah sambil gemetar. Air mata ketakutan pun merembes menetes di wajah Burhan. Ingat anak dan istri yang harus dia nafkahi. Kalau sampai dia mati malam itu, entah bagaimana nasib istri dan anaknya ke depan. Namun malam itu Burhan masih dilindungi. Paku-paku yang mengambang bergetar seiring Burhan terus mengulang doa. Lambat laun paku-paku itu pun jatuh berserakan. Barulah Burhan langsung jatuh terduduk lemas, bernapas lega, mulai tenang. Alhamdulillah ya Allah, gak jadi mati, ucap Burhan. Woi, Cok, teriak Burhan dari dalam. Ucok yang mendengar teriakan Pak Burhan akhirnya memberanikan diri masuk, diikuti kawan-kawannya. Ketika masuk ke dalam, kaget mereka semua. Paku-paku berserakan di depan Pak Burhan, bertebaran di atas lantai. Lantas, selepas Pak Burhan tenang, tenaga sudah terisi kembali. Ucok dan anak buah yang lain pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lantas, Burhan pun berkata kepada mereka semua, kalau apa yang tadi terjadi adalah yang disebut teluh rujak paku. Kagetlah mereka semua. Siapa? Siapa, Pak?
yang tega mengirim teluh seperti ini ke Bapak?" tanya Ucok. "Cuman satu orang. Ini semua ulah si Juned." "Hah? Mandor Juned, Pak?" Burhan pun hanya mengangguk saja. Marahlah anak buah Burhan sampai berniat malam itu mau ngontrol ke lokasi si Juned. Untung diredam dan ditahan oleh Burhan. Burhan pun berniat keesokan paginya mau langsung menemui Juned. Kalau perlu sekalian Burhan mau menantang Juned untuk beradu pukul menyelesaikan permasalahan mereka. Namun ketika esok paginya Burhan yang berangkat ke lokasi proyek si Juned, kaget dia karena Juned tak ada di lokasi. Dan menurut anak buahnya, dari kemarin sore Juned sudah pergi pulang ke Cianjur, tempat tinggalnya. Dalam hati Burhan sampai berkata, "Pantas, sepertinya si Juned nyari dukun teluh di Cianjur sana. Kurang ajar," pikir si Burhan. Burhan pun pulang dengan tangan kosong kembali ke lokasinya. Waktu berlalu, pekerjaan semakin dipercepat. Burhan ingin lekas-lekas menyelesaikan proyek yang dia kerjakan. Namun, selang beberapa hari kemudian, 5 hari pasca Burhan diserang teluh rujak paku. Burhan waktu itu yang sedang duduk ngopi bersama anak buahnya dikagetkan dengan kedatangan Juned yang dipapah oleh anak buahnya. Berdiri seketika semua anak buah Burhan. Namun Burhan menenangkan ketika Juned dengan wajah yang begitu pucat mendekat. Lepas dari papahan anak buahnya, langsung bersimpuh di depan Burhan meminta ampun. Burhan yang bingung langsung bertanya tanpa malu. Juned memohon ampun atas apa yang sudah dia lakukan. Di depan semua orang, Juned mengaku kalau dirinya lah yang mengirim teluh rujak paku malam itu. Berniat melenyapkan Burhan, namun malah berbalik ke arah dirinya sendiri. Bahkan menurut Juned, dalam pengakuannya saat bersimpuh itu, mengatakan kalau dukun teluh yang dia suruh sampai pingsan muntah darah karena teluh yang berbalik tak bisa menembus Burhan. Nah, itulah kisah teluh rujak paku. Persaingan di dunia konstruksi antar sesama mandor yang betul-betul nyata terjadi di masa lalu. Walau tak masuk di akal pikiran kita, tapi itulah yang terjadi. Bahkan Kang Asep sendiri yang membagikan kisah ini. Dia mengaku seolah tak percaya ketika menyaksikan sendiri ratusan paku datang tiba-tiba terbang melesat ke arah mereka.